Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Super Media Net. Kita kali ini akan membahas komentar dari Grim Reaper, yaitu Bang, kalau saat speed test lancar tapi ketika mendownload lelet, kenapa itu masalahnya Bang? Oke, di sini saya akan membahas komentar dari Grim Reaper untuk pemahaman kalian semuanya juga. Terima kasih kepada Grim Reaper telah mengkomentari video saya. Oke, bagaimana penjelasannya? Simak saja videonya sampai habis. Tapi sebelum menonton videonya, kalian harus tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar kita dapat berbagi informasi. Oke teman-teman semuanya, dari Grim Reaper khususnya yang berkomentar di video ini, dia berkomentar, Bang, kalau saat speed test lancar tapi ketika mendownload lelet, kenapa itu masalahnya Bang? Nah, di sini saya bertanya dulu. Oke Kak, kecepatannya berapa Mbps, pakai ISP apa? Saya bilang seperti itu. Kemudian Grim Reaper menjawab, saya pakai WiFi voucher. Saat dicoba di speed test 35 Mbps, tapi saat download malah cuman 30 KB-an. ISP itu apa ya Bang? Kata gitu. Kalau WiFi voucher emang gitu Kak, speed testnya emang di bypass biar kelihatan speed testnya kencang, padahal nggak seberapa. Atau penyedia WiFi vouchernya pakai web proxy untuk menghemat data. Web proxy dapat menyebabkan lagging ketika download di port 80. Dan dari Grim Reaper ini bertanya lagi, apakah bisa dipercepat kalau kayak gitu Bang? Nah, saya menjawab, nggak bisa Kak, karena sudah diatur oleh penyedia voucher itu tadi. Nah, sampai di sini dari pihak Grim Reaper menjawab, oke makasih Bang infonya. Saya jawab sama-sama Kak. Nah, maksud dari saya bilang kalau WiFi voucheran itu biasanya di speed testnya di bypass biar kelihatan speed testnya kencang, padahal nggak seberapa. Itu seperti ini. Kalian pertama masuk ke Mikrotik, dan ini saya pakai Winbox via HP ya, Winbox via HP. Kemudian dia itu mengaturnya di firewall. Nah, di firewalling nih, pokoknya di menu firewall lah, bisa dia mengeceknya lewat filter rule. Dia membuatnya bisa lewat filter rule, bisa juga lewat Mangle, kemudian bisa juga lewat raw. Itu. Kemudian setelah dia membuat Mangle-nya ini, dia bakal memilih satu-satu apa yang harus di drop dengan dia. Misalkan download di port 80 kecepatannya sekian, seperti itu ya. Kemudian setelah dia membuat Mangle atau filter rule-nya itu tadi, atau bisa juga di firewall raw, dia biasanya membatasinya lewat QWI. Nah, ini dia QWI. Nah, di QWI ini kalau saya pembatasannya pakai QWI standar 7 Mbps ya 7 Mbps. Nanti itu dibaginya di klien. Misalkan kliennya 7 Mbps, kalau saya loh dapatnya 7 Mbps. Setelah di rumahnya pelanggan itu ada 5 HP.
nanti akan kebagi otomatis 5 HP dengan pengaturan akses point yang berada di indoor pelanggan. Seperti itu biasanya saya. Tapi kalau yang dari komentar tadi itu dia membuatnya QW-nya di Q3. Nah, di sini kan Q3 saya kosong. Nah, itu biasanya di model PCI download default. Nah, itu PCI download default. Penjelasannya bagaimana, cara membuatnya bagaimana, nanti itu akan ada di video selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tadi penyedia WiFi vouchernya pakai web proxy. Untuk menghemat data, web proxy dapat menyebabkan lagging ketika download di port 80. Oke, di port 80 itu seperti ini. Misal kalian mempunyai ISP yang berbatasan dengan bandwidth. Misalkan bandwidth kalian 10 Mbps, ketika sudah mencapai VAP itu turunnya drastis. Itu biasanya diberlakukan untuk ISP Indonesia juga berlaku itu. Caranya dia masuknya di menu IP, kemudian web proxy, kemudian web proxy setting. Nah, di sini kan saya tidak memakai web proxy. Kalau misalkan web proxy-nya di-on-kan, maka itu akan menyebabkan lagging ketika download, karena dia rescue-nya, misalkan kalian mau download dari HP kalian, itu ditampung dulu oleh MikroTik ini, kemudian baru ditransferkan ke ISP. Itu berapa hub yang harus dilewati. Kemudian kan web proxy kan nggak bisa setting sembarangan, harus setting di firewall, kemudian NAT juga. Nah, di sini biasanya mereka kasih port 80. Pokoknya dia itu nanti di sini DST port ini dikasih 80, protokolnya TCP, kemudian interface-nya itu dari inputan dari klien kalian, out interface-nya nggak usah diisi, bebas. Kemudian action-nya itu nanti dia pilih ke redirect pokoknya. Dan kemudian to portnya ini portnya dari web proxy tadi. Bagaimana cara langkahnya membuat break proxy, bypass p-test dan lain-lain, itu akan ada di video-video berikutnya. Oke, kita kembali lagi. Terima kasih kepada Grim Repair telah mengkomentari video saya, dan saya terima kasih lagi. Pokoknya terima kasih banyak pada Grim Repair karena itu mengembangkan kreativitas saya untuk membuat video-video berikutnya. Oke, bagi kalian-kalian yang ingin bertanya-tanya bisa di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like juga video saya, share juga ke teman kalian agar kita bisa berbagi informasi. Terima kasih telah menonton. Kepada teman-teman semuanya yang berada di Indonesia maupun luar negeri, sampai jumpa.